Karena buat beberapa cewek, bilang aku kangen kamu itu terlalu rentan, terlalu jujur, terlalu membuka celah gitu. Jadi mereka lebih pilih bersikap jutek, nyindir, atau bahkan ribut kecil-kecilan. Karena itu satu-satunya cara buat bilang, hey perhatiin gue dong, gue butuh lo gitu, gitu. Maunya mereka tuh gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lu pernah gak sih ketemu sama cewek yang kadang bikin lu pengen cubit pipinya karena gemes? Tapi di saat yang sama juga pengen cubit jidat lu sendiri karena kesel. Cewek yang satu waktu manja banget itu kayak kucing anggora. 5 menit kemudian bisa berubah kayak kucing kampung dikejar ember yang bilang aku gak apa-apa kok. Tapi setelah itu diamnya kayak senjata makan tuan. Yang kalau lu gak bales chat 1 jam aja langsung ngegas kayak wartawan infotainment. Siapa dia? Kenapa kamu online tapi nggak balas aku? Nah cewek kayak gitu bro, ngeselin? Iya, capek banget. Tapi lu tahu nggak? Justru yang kayak gitu sering kali yang paling tulus. Karena mereka nggak jago ngomong manis, tapi jago bikin lu ngerasa berarti. Mereka nggak romantis, tapi perhatiannya tuh diem-diem nyiksa. Dan percaya deh, di balik omelan-omelannya itu ada rasa takut kehilangan yang dia sembunyiin rapat-rapat. Dan itulah yang bakal kita bahas malam ini. Bukan soal cewek yang sempurna, tapi tentang cewek yang kelihatannya nyebelin, padahal hatinya lembut banget. Yang kalau lu ngerti maksud sikapnya, justru bisa bikin lu nyesel seumur hidup kalau ngelepasin dia. Nah, gue punya nih 6 tanda yang ngeselin banget dari cewek, tapi justru sebenarnya karena dia sayang banget sama lu. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. 6 tanda ini bisa jadi dari gebetan lu, bisa juga dimiliki oleh pasangan lu sekarang ya. Jadi bisa jadi gebetan karena suka sama lu, bisa jadi juga karena dia adalah pasangan lu. Langsung aja yang pertama. Bro, lu pernah nggak tiba-tiba lagi enak-enak nongkrong, HP lu bunyi? Kamu lagi di mana? Sama siapa? Kenapa nggak kabarin dulu? Dan lu langsung mikir, ya elah ribet amat sih, baru juga 2 jam gak ngabarin. Tapi justru di situ letak rasa sayangnya bro. Cewek yang sayang tuh suka bikin kesel, bukan karena dia mau nyusahin lu, tapi karena dia nganggep lu penting. Lu adalah bagian dari hidupnya yang pengen dia tahu kabarnya. Makanya kalau lu gak ada kabar, dia panik. Bukan karena overthinking doang, tapi karena dia udah naruh perasaan segede itu ke lu. Secara psikologis, ada satu studi dari University of California yang bilang saat seseorang punya attachment emosional ya, yang kuat terhadap pasangannya, otaknya itu bakal lebih responsif terhadap ketidakpastian. Ingat tuh. Makanya hal-hal kecil kayak nggak bales chat atau telat kabar itu bisa memicu reaksi emosional. Itu bukan tanda lemah ya. Itu tanda kalau dia udah merasa punya koneksi kuat sama lo. Tapi karena dia belum tentu jago ngatur emosinya, akhirnya ya ekspresinya jadi ngeselin. Kadang ngomel, kadang manyun, kadang tiba-tiba ngilang sehari terus bilang, Aku pengen sendiri. padahal dalam hati dia nunggu lu buat bilang, maafin aku ya. Aku ngerti kok kamu kayak gitu karena kamu peduli. Cewek yang kayak gini tuh bukan pengen lu sempurna bro. Dia cuma pengen lu peka karena bagi dia kekecewaan itu bukan karena lu salah, tapi karena lu gak nyadar kalau kehadiran lu itu penting banget buat dia. Jadi kalau lu kesel, tarik napas dulu, tanya hati lu, dia ngeselin atau guenya yang belum ngerti caranya dia nunjukin rasa sayang. Bro, cewek yang sayang tuh gampang banget cemburu. Lihat lu ngelirik instastory cewek lain aja, dia bisa langsung berubah kayak detektif FBI. Lihat lu senyum ke kasir yang nyapa, makasih kak. Nah yang kayak gitu aja tuh, mukanya langsung berubah kayak habis ngunyah sambal setan. Padahal lu gak ngapa-ngapain. Tapi kok dia bisa securiga itu? Simple bro, karena cemburu itu bukan soal logika. Itu soal rasa takut kehilangan. Dan orang yang punya rasa takut kehilangan biasanya karena dia udah naruh hati terlalu dalam.
Menurut psikolog Dr. Lisa Firestone, rasa cemburu itu sebenarnya muncul dari ketakutan akan penolakan, perbandingan sosial, dan ketidakpastian. Dan perempuan secara biologis dan emosionalnya ya, itu memiliki sistem empati yang lebih sensitif. Makanya hal-hal kecil yang lo anggap biasa di mata dia itu bisa jadi ancaman terselubung. Tapi ini lucunya bro, kadang cewek itu cemburu bukan karena dia nggak percaya sama lo, tapi karena dia nggak percaya sama cewek-cewek di luar sana. Dia tahu lu baik, justru itu masalahnya. Dia tahu lu tipe cowok yang gampang bikin cewek nyaman. Dia tahu lu punya hati lembut, perhatian, dan gak suka bikin orang lain tersinggung. Dan itu bikin dia justru parno, karena dia tahu cewek lain juga bisa lihat semua hal itu. Makanya jangan marah kalau dia suka cemburu, karena cemburu itu tandanya dia peduli, tandanya dia nggak pengen ada siapapun yang nyentuh tempat yang udah dia isi dengan cinta. Tapi kalau lu bisa hadapin cemburunya dengan tenang, meyakinkan dia tanpa ngebentak dan ngasih dia rasa aman tanpa harus nyuruh dia berhenti cemburu ya, percaya deh bro, lu bakal punya cewek yang setia luar biasa. Karena cewek yang cemburu itu bukan karena dia nggak yakin sama lu, tapi karena lu satu-satunya yang dia yakin bisa bikin dia bahagia. Bro, cewek lu tiba-tiba bilang, kamu pasti lagi deket sama cewek lain ya? Padahal lu lagi sibuk ngerjain kerjaan kantor nih, belum sempet balas chat dari tadi siang. Dan lu cuma bisa diem, nelen ludah sambil mikir, lah, salah gua apa lagi ya? Santai bro. Cewek yang suka nuduh-nuduh gak jelas itu sebenarnya bukan karena dia gak percaya, tapi karena dia terlalu takut kehilangan. Kita bahas sedikit dari sisi psikolog ya. Menurut Dr. Lisa Firestone, psikolog klinis kesayangan kita, orang yang sayang banget seringkali diliputi apa yang disebut fear of abandonment. Ketakutan akan ditinggalin dan rasa takut itu sering keluar dalam bentuk tuduhan-tuduhan kecil yang kadang gak masuk akal. Misalnya, lu telat balas chat 2 jam. Padahal realitanya lu lagi rapat nonstop. Tapi di kepalanya itu udah jadi film drama 8 episode. Episode lu ketemu mantan, episode lu jalan sama cewek lain, bahkan episode lu udah lupa sama dia. Lucu ya? Iya. Tapi juga nyesek karena lu dituduh atas hal yang gak pernah lu lakuin. Tapi bro, coba lu lihat dari sisi lain. Cewek yang sering nuduh itu tandanya dia lagi banyak overthinking. Dia kebanyakan ngebayangin skenario buruk karena dia gak pengen kehilangan lo. Dan parahnya, dia gak bisa ngungkapin rasa takut itu dengan tenang. Jadi keluarnya dalam bentuk serangan. Makanya lu jangan langsung emosi. Tapi juga bukan berarti lu harus nerima semuanya mentah-mentah. Ngobrol bro, tatap matanya dan bilang, aku gak marah kamu nuduh, tapi aku pengen kamu percaya karena aku cuma punya kamu. Dampaknya, sekali lu bisa bikin dia merasa aman, tuduhan-tuduhan gak jelas itu lama-lama bakal memudar. Ingat bro, kadang cewek yang suka nuduh itu bukan pengen ngebuktiin lu salah. Dia cuman pengen lu meyakinkan dia bahwa lu tetap ada di situ buat dia meskipun dunia lagi jungkir balik gitu. Bro, pernah gak sih lu baru follow akun cewek di Instagram, teman kerja biasa nih ya, tiba-tiba pasangan lu udah nanya, Itu siapa? Kok kamu follow dia? Cantik banget ya? dan lu ngerasa, lah ini gue baru follow belum ngapa-ngapain juga. Tenang bro, tenang ya. Cewek yang suka curiga itu emang ngeselin, tapi percaya deh, itu tanda kalau perhatian dia ke lu itu luar biasa detail. Kita bahas sedikit dari sisi ilmiah ya. Menurut penelitian dari University of California, perempuan secara biologis punya kemampuan pengamatan emosional dan sosial yang lebih tinggi. Alias, ya, otak mereka dilatih untuk jeli. Hal kecil kayak cara lu senyum pas balas chat atau jam lu online terakhir kali itu bisa jadi sinyal buat mereka menyusun teori konspirasi. Tapi jangan salah paham, curiga itu beda sama gak percaya. Oke? Curiga muncul karena ada love anxiety, rasa takut kehilangan seseorang yang mereka sayangi banget. Dan ketika cinta udah kebanyakan nih ceritanya, kadang logika suka ketinggalan jauh di belakang. Makanya bro, lu jangan langsung marah waktu dia mulai nanya-nanya yang aneh ya. Kadang dia cuma butuh lu jelasin dengan tenang. Bilang pelan-pelan, aku ngerti kamu curiga, tapi aku pengen kamu tenang.
aku di sini buat kamu, bukan buat yang lain. Dan jangan lupa, kepercayaan itu bukan cuma dibangun lewat kata-kata manis, tapi lewat konsistensi sikap, transparansi kecil, dan kehadiran yang stabil. Cewek yang curiga itu adalah cewek yang hatinya terlalu penuh buat lu. Dia takut kehilangan tapi nggak tahu cara bilangnya gimana. Jadi dia cuma bisa waspada karena buat dia, lu itu bukan cuma cowok, tapi rumah. Nah, jadi gini, lu pernah ngalamin nggak cewek lu marah nih, kayak meledak gitu, ngomel panjang lebar, kadang sambil nangis, kadang sambil diem, tapi auranya horor ya. Nah, nggak sampai sejam kemudian dia udah nanya, kamu udah makan belum? Atau tiba-tiba ngirimin meme kocak di WhatsApp, seolah barusan nggak ada badai sama sekali. Ya, pernah nggak? Pernah kan? Bro, cewek yang suka marah tapi nggak lama, itu sebenarnya cewek yang hatinya labil karena rasa sayang yang terlalu dalam. Mereka bukan pengen nyakitin lo, mereka cuma belum nemu cara paling halus buat nyampein kekecewaannya. Dalam dunia psikologi ada istilah yang namanya emotional dumping. Ini lo harus inget ya. Yaitu ketika cewek yang terlalu nyaman sama seseorang cenderung menjadikan orang itu sebagai tempat sampah emosional. Dalam tanda kutip ya. Tapi bukan karena dia anggap remeh ya. Justru karena dia ngerasa gue cuma bisa jujur dan meledak di depan dia karena dia tempat paling aman buat gue. Jadi sifat asli itu keluar justru karena kita lagi sayang-sayangnya. Jujur dengan keadaan emosional kita kepada orang yang kita sayang ya. Itu justru karena rasa sayang kita terlalu dalam. Jadi saat dia marah bukan berarti cinta dia hilang. Justru itu tanda kalau dia masih punya ekspektasi ke lu. Kalau dia udah gak marah, mungkin dia udah gak peduli lagi. Harusnya gitu. Bro, dengerin ini baik-baik. Cewek yang gampang marah tapi cepat reda itu punya emosi yang murni. Dia bisa naik, bisa turun, tapi selalu balik lagi ke lu. Karena hatinya gak tahan berlama-lama jauh dari lu. Dia mungkin bisa marah, tapi dia lebih takut kehilangan. Dan lu tahu apa yang paling dia butuhin waktu dia meledak? Bukan pembelaan, bukan lu ngelawan, tapi pelukan. Kadang satu pelukan bisa meredam amarah berjam-jam. Kadang ucapan, maaf ya, yuk kita selesain baik-baik, itu lebih ampuh dari debat 1000 kalimat. Lu harus belajar bedain mana marah yang pengen memisah dan mana marah yang justru pengen lu lebih deket lagi. Dan cewek yang suka marah tapi gak lama, itu tandanya dia masih pengen nyambung terus sama lu. Dia mungkin capek tapi dia gak pernah nyerah. Ada lagi nih, satu kelakuan cewek yang kadang bikin cowok tuh geleng-geleng kepala. Lagi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia nyindir, bikin ribut ya, ngebahas hal-hal kecil yang kayaknya gak penting. Padahal lu ngerasa gak salah apa-apa. Dan lu mikir, apa sih cewek ini drama mulu gitu, gak bisa tenang dikit apa? Tapi bro, coba deh lu pikir dari sisi yang lain. Kadang cewek yang ngajak ribut bukan karena benci, tapi karena kangen. Iya bro, cewek yang rindu tapi gak bisa bilang langsung ya, itu seringkali justru nyerang. Dia rindu tapi gak bisa bilang langsung. Opsi yang dia pilih adalah mending gue serang deh gitu. Karena buat mereka marah itu lebih gampang ya daripada ngaku kangen duluan. Dalam psikologi hal ini disebut secondary emotion expression. Oke, di mana seseorang mengekspresikan emosi utama kayak rindu, kangen segala macam lewat emosi yang lebih aman buat harga dirinya. Misalnya marah atau nyebelin. Karena buat beberapa cewek bilang aku kangen kamu itu terlalu rentan, terlalu jujur, terlalu membuka celah gitu. Jadi mereka lebih pilih bersikap jutek, nyindir, atau bahkan ribut kecil-kecilan. Karena itu satu-satunya cara buat bilang, hey perhatiin gue dong, gue butuh lo gitu. Maunya mereka tuh gitu. Kangen bro, itu emosi yang nyiksa diam-diam. Lu setuju gak? Dan gak semua orang bisa mengungkapkannya dengan kata-kata manis. Gak semua orang. Kadang mereka cuma bisa nyuruh lu pulang buru-buru, ngomel karena lu lupa kabarin, atau marah cuma gara-gara lu gak bales chat dalam 10 menit doang.
Tapi kalau lu jeli, lu bakal sadar semua itu bukan tentang kesalahan kecil. Itu tentang rasa kehilangan, rasa butuh, rasa pengen deket tapi nggak bisa. Dan cewek yang ngajak ribut pas lagi kangen, itu sebenarnya lagi nangis dalam hati, sambil bilang dalam diam, Aku pengen kamu peluk aku sekarang. nah, kalau cewek kayak gitu, jangan bales marahnya dengan bentakan. Bales dengan pelukan, dengan kehadiran. Karena mungkin yang dia perluin bukan debat, tapi cuma ditemenin. Oke? Jadi bro, setelah kita kupas satu persatu nih semua sikap cewek yang kadang bikin lo kesel, sebenarnya ada satu hal yang paling penting banget lo pegang. Semua sikap itu ya, mulai dari manja, cemburu, curiga, sampai marah-marah ya, itu adalah cara dia menunjukkan perasaannya yang paling tulus. Walaupun gak selalu enak dilihat atau enak dirasain. Sebagai cowok yang dewasa ya, lo harus belajar bukan cuma paham, tapi juga sabar dan empati. Jangan buru-buru ngejudge atau kesel duluan. Karena dibalik semua tingkah itu, ada ketakutan, harapan, dan cinta yang besar. Dewasa itu bukan cuma soal lu bisa mengendalikan emosi sendiri, tapi juga bisa membaca situasi. Ngerti sisi dia, dan tahu kapan harus kasih ruang, atau justru kasih perhatian lebih. Kadang yang dia butuhkan bukan jawaban, tapi lu hadir dan dengar tanpa syarat. Lu harus ingat, hubungan itu bukan kompetisi siapa yang paling benar. Ya, gue ulangin ya. Bukan tentang kompetisi siapa yang paling benar. Tapi bagaimana dua manusia ini nih saling mengisi dan saling memperkuat. Kalau lu bisa jadi tempat dia merasa aman, bukan tempat dia harus was-was ya, lu bakal dapetin kepercayaan yang gak ternilai harganya. Nasihat dari gue, jangan pernah anggap sikapnya ngeselin hanya karena lu gak paham. Luangkan waktu buat ngobrol dari hati ke hati. Jangan cuma lewat chat, tapi tatap matanya dan dengarkan dia tanpa menghakimi. Itu cara terbaik buat lu nunjukin kedewasaan. Dan ingat, hubungan yang sehat itu dibangun dari komunikasi yang jujur, kepercayaan, dan kesabaran. Kalau lu bisa bawa itu semua, bukan cuma dia yang merasa bahagia, lu pun akan merasa damai dan kuat. Kalau lu merasa ada bagian dari video kali ini yang relate banget sama pengalaman lu ya, coba deh refleksikan dan tanyakan ke diri sendiri. Apa yang selama ini gue lewatin? Apa gue sudah cukup peka atau malah terlalu egois? Jangan lupa bro, proses jadi dewasa dan paham orang lain itu perjalanan panjang. Bukan sprint, tapi lu gak sendiri. Kita belajar bareng-bareng. Kalau lu ngerasa video ini ngena ya, dan pengen kita bahas topik lain yang bikin hati lu naik, turun, jangan ragu buat share cerita atau pertanyaan lu di kolom komentar. Gue pengen denger pengalaman lu, karena disitulah kita bisa saling belajar dan support satu sama lain. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang belajar melihat ketidaksempurnaan dengan mata penuh pengertian dan hati yang dewasa. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.